Museum Explorer, kembali lagi bersama dengan Jeffrey Simgo. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Explore the Museum. Dan tentunya hari ini kita akan hangout lagi nih, jalan-jalan bareng ke museum. Dan hari ini Jeffrey sudah ada di Museum Penerangan. Jadi buat kalian Explorer pecinta dunia broadcasting, kalau belum pernah kesini jangan bilang suka dunia tersebut. Karena di sini akan dijelaskan banyak sekali nih sejarah, koleksi, dan juga aktivitas yang bisa dilakukan di Museum Penerangan. Nah, buat para Explorer yang cinta dengan dunia broadcasting, perlu diketahui nih bahwa Museum Penerangan adalah di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. Makin penasaran kan perkembangan dari masa ke masa tentang media di Indonesia? Yuk ikuti saya! Hai Explorer, sekarang Jeffrey udah ada di dalam Museum Penerangan nih. Pasti Explorer juga penasaran kan sejarahnya gimana sih bisa ada Museum Penerangan. Nah, hari ini ada narasumber yang sangat terpercaya nih dengan Mbak Fetri. Hai, halo. Halo Mbak Fetri, apa kabar? Cantik banget ya. Ini di Museum Penerangan ternyata pemandu museumnya cantik banget. Oh iya dong, keren. pasti semuanya di sini cantik-cantik. Betul. Mbak Fetri, nih mungkin Explorer di rumah mau tanya banyak hal nih ya terkait Museum Penerangan. Karena kan Museum Penerangan sendiri ada di bawah Kominfo ya. Iya. Sebenarnya apa sih hubungannya sama Kominfo nih Mbak? Jadi Museum Penerangan ini sebenarnya adalah unit pelaksana teknis atau UPT dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke. Nah, berdirinya sejak kapan nih? Berdirinya sekarang ini kita udah 26 tahun, berdirinya sejak 20 April 1993. 26 tahun loh ya Explorer. Jadi udah lama banget nih museum berdiri. Tapi kan kalau kita ketahui sebenarnya perkembangan media itu kan pesat banget ya Mbak ya. Betul. Tentunya pasti salah satunya cikal bakalnya dari Museum Penerangan ini dong. Pasti sejarahnya ada di sini semua ya kan. Tapi target pengunjungnya nih sebenarnya siapa nih Mbak untuk Museum Penerangan ini sendiri? Oke, target Museum Penerangan ini sebenarnya lebih ke anak sekolah yang utama dan masyarakat umum. Oke. Jadi kita lebih banyak datang pengunjung dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama seperti itu. Oke, jadi targetnya justru ke anak-anak sekolah ya. Betul. Tapi kalau Explorer yang berminat nih di dunia broadcasting kayak gitu bisa langsung juga ke sini ya? Bisa banget. Dan Kita harus bisa banget malah ya iya, kayaknya harus ya? banget. Bisa jadi referensi untuk misalkan untuk mata kuliah mereka, untuk mata pelajaran mereka. Misalnya ada perkembangan teknologi komunikasi, kan ada tuh di kuliah broadcasting pasti ada sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Gitu. Oke, kenapa nih Mbak? Mau tanya lagi, kenapa namanya harus Museum Penerangan? Padahal kan ini komunikasi informatika, kenapa nggak Museum Komunikasi gitu? Kenapa nih? Pasti kan ada filosofinya. Oke. Nah, jadi kebetulan waktu didirikannya tahun 93 itu kita berada di bawah Departemen Penerangan, makanya diberi nama Museum Penerangan. Nah, sekarang ini kita mengarah untuk sedang di voting kepada masyarakat. Sebenarnya masih relevan nggak sih nama Museum Penerangan saat ini? Apa perlu berganti menjadi Museum Komunikasi dan Informatika atau Museum Informasi? Dan itu sekarang kita sudah survei ke masyarakat. Oke, dan nanti ada hasilnya tentunya. Berarti Betul. masih ada kemungkinan nih Explorer untuk Museum Penerangan ini berubah nama. Iya, ya? kita mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan Iya. zaman. Nah, ngomong-ngomong perkembangan zaman nih Explorer, para broadcaster kan sekarang hampir semua orang bisa jadi broadcaster ya. Punya handphone, punya kamera, langsung bisa jadi YouTuber, langsung Iya. bisa jadi influencer kayak gitu. Nah, tapi di Museum Penerangan sendiri kan pasti ada nih sejarah-sejarahnya dari awal gimana sampai dunia digitalisasi sekarang. Nah, teknologi apa sih yang digunakan nih di Museum Penerangan ini sendiri? Kan sekarang kita udah era digitalisasi nih Mbak. Nah, kebetulan sekali Museum Penerangan ini sekarang lagi mengusung konsep museum modern dan inklusif, di mana kita teknologi yang akan digunakan nanti mengarahnya ke teknologi digital dan interaktif gitu. Jadi masyarakat itu kesini nanti nggak hanya dapat informasi tentang koleksinya apa, tapi juga dapat pengalamannya gitu. Oke. Kan yang lebih penting itu pengalaman ya, pengalaman berkunjung ke museum yang itu akan selalu diingat. Oke, pengalaman berkunjung ke museum. Iya. Oke, tapi sebenarnya konsepnya apa nih dari Museum Penerangan ini sendiri, Mbak? Kita mengusung konsep modern dan inklusif. Di mana Modern dan nanti, inklusif. semua orang bisa menikmati ruang publik yang ada di Museum Penerangan. Seperti itu. Oke. Terbuka Tapi untuk siapa pendidikan yang dituju, yang bisa dipublikasikan ke masyarakat pengunjung ini apa sebenarnya? Targetnya tuh setelah keluar dari Museum Penerangan itu yang datang tuh bisa dapat apa gitu loh, Mbak?
Sebenarnya kita ingin memberikan edukasi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi, tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasinya juga, tentang pemanfaatan penerangan dan komunikasi untuk waktu itu untuk mencapai kemerdekaan itu seperti apa, seperti itu kan. Jadi banyak yang belum tahu kan sebenarnya penerangan itu berperan penting sekali untuk mewujudkan kemerdekaan. Gitu. Berperan sangat penting dalam perwujudan kemerdekaan. Iya. Dan di sini semua ada koleksi-koleksinya. Ada. Oke, nah rencana kedepannya nih dari Museum Penerangan sendiri peminatnya kan ini banyak ya. Iya. Setahu saya kan ini banyak sekali, setiap hari ramai gitu ya. Nah, pengembangan kedepannya nih rencana mau dibuat seperti apa lagi? Kalau sekarang kan udah modern dan inklusif tadi, Iya. ya. Tapi kedepannya kira-kira mau dibuat seperti apa atau punya program-program tersendiri nggak dari Museum Penerangan ini? Jadi nanti di lantai 1 Museum Penerangan ini khusus tentang display sejarah layanan komunikasi dan informasi. Tetap ada interaktifnya dan nanti kita menuju ke lantai 2 itu semuanya serba digital, interaktif. Ada teknologi yang kita gunakan, ada augmented, ada virtual, video wall seperti itu. Nah, nanti di hall lantai 2 juga kita bisa pergunakan untuk ruang publik, untuk mana masyarakat bisa memanfaatkan seperti program pameran, workshop, edukasi gitu. Oke, jadi di lantai Kalau 2 udah dari- semua digital? Iya, kalau dari programnya sendiri Museum Penerangan sudah banyak sekali program di luar seperti ada Museum Goes to Campus, Museum Goes to School, ada netizen gathering kemarin 1 Netizen Oktober gathering? kita bikin Oh, netizen oke. gathering di lantai 2. Nah, Dan ini buat itu para explorer yang seru jadi banget, netizen ya. seru banget. Pasti pengen banget tahu apa Iya. yang ada di Museum Penerangan. Nah, ini tadi cerita dari Mbak Fetri ya kan, mungkin explorer juga pasti kepo banget ya, pingin tahu banget sebenarnya koleksi-koleksi apa aja yang ada di Museum Penerangan. Pasti penasaran, oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Explore the Museum.